Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring PPKN kali ini, kita akan belajar mengenai bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi utama, apakah kalian ada yang ingat tentang lambang negara Indonesia? Untuk yang menjawab Garuda Pancasila, kalian benar bahwa lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila itu terdiri 5 simbol yang merupakan simbol dari sila-sila Pancasila. Untuk yang pertama yaitu simbol bintang berwarna kuning, merupakan simbol dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang berwarna kuning itu sendiri berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Simbol yang kedua ialah simbol rantai yang merupakan simbol dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk rantainya sendiri, itu terdiri dari 17 buah rantai yang saling bergandengan tanpa terputus. Nah, itu bermakna bahwa generasi penerus Indonesia itu terus tumbuh dan terus ada. Yang ketiga, ada simbol pohon beringin, yang merupakan simbol sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin itu sendiri berarti bahwa sebagai tempat berteduh dan berlindung. Yang keempat ialah simbol kepala banteng, yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng sendiri merupakan arti dari tenaga rakyat. Yang terakhir yaitu simbol padi dan kapas, yang mana itu merupakan simbol dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas di sini dapat diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, kita akan membahas mengenai timeline pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, yakni Kuniaki Koiso, mengumumkan akan memerdekakan Indonesia setelah kemenangan Perang Asia Timur Raya. Nah, perlu diketahui bahwa janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia ini didasarkan pada keinginan Jepang untuk memperoleh rasa simpati dari masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat dan 67 orang anggota. Nah, dari ke-67 orang anggota tersebut terdiri dari 60 anggota aktif yang berasal dari Indonesia dan 7 anggota pasif yang berasal dari Jepang. Selanjutnya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan masa persidangan pertama BPUPKI yang dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta atau yang sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila. Lalu tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 dilaksanakanlah masa persidangan kedua BPUPKI yang mana dalam tanggal tersebut juga dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar untuk merumuskan UUD. Nah, yang terakhir, tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan
karena dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya dan telah berhasil melaksanakan tugasnya. Selanjutnya mengenai perumusan dasar negara. Nah, perumusan ini terjadi pada sidang pertama BPUPKI, yakni pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya dalam hal ini. Yang pertama ialah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 sila. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua ialah Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Untuk tokoh yang terakhir ialah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni ini pula, istilah Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ialah pembentukan panitia kecil atau panitia 9. Nah, panitia ini dibentuk pada akhir masa persidangan pertama atau berada di tengah antara masa persidangan pertama BPUPKI dan masa persidangan kedua BPUPKI. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugasnya sendiri ialah untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, akhirnya Panitia 9 berhasil memberikan sebuah piagam Jakarta atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan berlanjut pada pembentukan PPKI. PPKI merupakan kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 7 Agustus ini juga merupakan tanggal pembubaran dari BPUPKI. Anggotanya terdiri dari 21 anggota yang kemudian bertambah 6 anggota menjadi 27. Penambahan ini tanpa sepengetahuan pihak Jepang, dikarenakan Insinyur Soekarno berharap bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Nah, tugas dari PPKI itu yang pertama, meresmikan pembukaan atau preambule serta batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut ketatanegaraan Indonesia yang baru. Sebagai tambahan, silahkan kalian buka video dalam link yang akan saya sertakan nanti. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mempermudah kita bagi menjadi 6. Yang pertama, tanggal 8 Agustus 1945, 3 pendiri negara atau Founding Fathers Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Wedodiningrat menemui Jenderal Terauchi di Jepang yang kemudian menghasilkan pembentukan PPKI. Nah, tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan Indonesia akan segera merdeka dan bukan merupakan pemberian dari pihak Jepang maupun pihak lain. Nah, tanggal 14 Agustus pula, akhirnya Jepang kalah terhadap sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk tanggal-tanggal ini dipilih karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia atau di bangsa Indonesia dikarenakan sudah tidak adanya penjajah yang menjajah Indonesia, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pendiri bangsa. Yang selanjutnya, tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI dilaksanakan. Hasilnya sendiri, yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, hubungan Pancasila sebagai dasar negara di sini, yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Secara tidak langsung, bahwa Indonesia mengakui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya mengenai perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI. Yang pertama ialah usul perubahan. Terdapat dua perubahan. Yang pertama yaitu sila pertama Pancasila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bab 2 UUD pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diganti dengan Presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, usul perubahan itu muncul karena Indonesia merupakan negara multikultural, di mana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, maupun bahasa. Nah, dalam kasus ini, Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan dua bagian tersebut, yaitu sila pertama Pancasila dan bab 2 UUD pasal 6 tersebut. Nah, sehingga dirubahlah kedua hal tersebut agar menciptakan kedamaian di Indonesia. Yang selanjutnya, sistematika UUD NRI tahun 1945. Yang pertama ada mukadimah, yaitu pembukaan, terdiri atas 4 alinea, di mana dalam alinea keempat tercantum Pancasila. Yang kedua batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan terakhir, yang ketiga, penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, sebagai tambahan lagi, silahkan kalian bisa buka video dalam link yang akan saya sertakan nanti. Untuk pembelajaran kali ini, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.